Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini tentang cara tutup SKP semester 2 tahun 2021. Kita buka TRK, lalu kita pastikan tahunnya adalah tahun 2021. Karena yang akan kita tutup adalah SKP 2021. Masukkan NIP lalu password. Jika tahunnya sudah 2001, silahkan login. Nah, jika keluar sudah seperti ini, maka kita klik yang input SKP utama. Ya, yang sebelah kiri input SKP utama kita klik. Lalu kita pilih sasaran kerja semester 2. Ya, karena sekarang yang semester 2 yang akan kita buat, yang semester 1 sudah bulan lalu kita buat. Klik sasaran kinerja semester 2. Nah, maka akan keluar sasaran kinerja yang sudah pernah kita buat, sudah pernah kita edit. Untuk semua guru, sasaran kinerjanya sama, ada 5. Ini sudah injeksi dari sana. Ya, jadi kalau yang lalu-lalu kita buat sendiri. Untuk yang semester 2 ini 5-5-nya sudah dari sana. Jadi kita hanya merubah waktunya. Yang semula 12 bulan kita ubah menjadi 6 bulan. Untuk mengubahnya silahkan diklik yang gambar pensil yang warna hijau. Ya, dicek satu-satu tentang target tahunannya, apakah berupa dokumen atau berupa orang atau berupa jam pelajaran. Ya, untuk mengeditnya klik yang warna hijau. Kalau yang warna ungu itu adalah untuk memasukkan angka kredit. Ya, kita coba. Nah, kalau kita klik yang warna hijau akan keluar seperti ini. Jika sudah ada kata-katanya tidak usah kita ubah. Lalu yang kita ubah misalkan waktunya kalau masih 12 silahkan diubah menjadi 6 ya, karena sekarang SKP keluar setiap 6 bulan sekali ya, SKP ditutup setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau kita klik yang warna ungu maka akan ada seperti ini. Ya, untuk angka kredit golongan 4A, 4B dengan nilai PKG sangat baik, angka kreditnya adalah 37,18. Ya, semula dibuat 37,18 untuk satu sasaran kerja. Tapi yang lainnya 0 karena digabung. Nah, ini akan saya rubah 37,18-nya dibagi 4 menjadi 9,29. Nah, maka cara merubahnya adalah tambahkan butir. Ya, tambahkan butirnya lalu angka kreditnya, lalu outputnya ya bisa di copy paste dari yang lama. Nah, angka kreditnya kita ubah menjadi 9,29. Klik tambah. Nah, untuk menghapus yang lama kita klik tanda gambar bentuk tong sampah. Kalau kita klik tanda tong sampah, gambar tong sampah, kalau sudah hilang baru klik simpan ya. Jangan lupa klik simpan. Kalau lupa nanti dia akan tetap ada. Ya, jadi harus hapus dengan tong sampah lalu klik simpan. Nah, seperti ini.
Ya, yang paling atas sudah saya hapus, jadi tinggal 2. Ya, tadi ada 3, sekarang tinggal 2. Nah, kalau outputnya hanya 1, kita tulis 1 saja, maka yang 1 juga harus kita hapus. Ya, kita klik tanda gambar tong sampah. Nah, tinggal 1. Setelah tinggal 1 baru klik simpan, maka kita akan kembali seperti semula. Nah, ini saya klik lagi yang bagian kedua. Ya, biasanya kalau bagian kedua, kalau klik simpan itu tergantung internetnya. Di sini loadingnya lama ya, jadi sedang berputar. Nah, ini yang sasaran kerja berikutnya sama. Untuk yang 0 kita hapus, kita buat baru yang 9,29. Ya, jangan lupa setelah klik tong sampah lalu klik simpan agar tersimpan. Ya, ini tinggal 1 ya. Yang 0 kita hapus. Nah, kita kembali lagi ke sasaran kinerja berikutnya. Ya, yang nomor tadi yang nomor 1 itu dokumen karena RPP, yang nomor 2 itu adalah jumlah siswa yang kita ajar, nomor 3 ini adalah jumlah jam pelajaran. Ya, rata-rata guru jamnya, jam wajib atau jam minimalnya adalah 24 JP, jadi jangan lupa diedit target tahunannya adalah 24 JP. Ya, lalu kalau yang nomor 4 itu adalah kita sebagai wali kelas. Karena satu kelas 36 orang, kita tulis 36 orang. Ya, untuk yang nomor 5, outputnya adalah 1 dokumen. Ya, ini untuk yang nomor 5, jika sudah semua 6 bulan, kita maka klik yang paling atas, ya, klik yang paling atas berwarna merah ya, jika kita sudah pastikan angka kreditnya, lalu bulannya sudah pasti 6 bulan, lalu kualitasnya semua 100%, maka tutup sasaran kerja yang berwarna merah. Kita klik yang berwarna merah, maka nanti akan muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu rotasi, klik yang biru kalau keluar dari Provinsi Jabar, atau mutasi ke provinsi di luar Provinsi Jabar yang hijau. Kalau kita masih di sekolah kita tutup SKP akhir tahun yang warna merah. Ya, klik yang paling bawah warna merah. Maka akan muncul seperti ini. Ada tutup sasaran kerja ya, jangan ditutup lagi karena kita tidak punya sasaran kerja, dan jangan juga membuat tambah sasaran kerja yang paling kanan. Ya, jadi yang paling kanan dan paling kiri jangan diklik lagi kalau sudah ditutup. Yang kita lihat adalah yang kuning dan yang warna hijau yang tutup SKP. Lihat tutup SKP, ini akan ada data kita tutup SKP yang semester 1. Kita klik yang warna kuning. Ini akan kita edit dan kita cek. Nah, akan keluar seperti ini. Ya, kata-kata di bawah hanya ada tutup dan simpan. Ya, kita mulai satu persatu dari atasannya. Kalau sebelah kanan itu belum direalisasi. Jadi kalau sudah direalisasi, nanti bawahnya akan ada tulisan submit. Ini belum bisa disubmit karena belum direalisasi. Kita edit atasan. Ya, untuk mengedit sama seperti yang tadi, kita klik tanda pensil. Ya, edit atasan. Klik yang tanda pensil di bawah, karena atasan kepala sekolah kita bukan kepala dinas, tetapi adalah kasih pelayanan yang harus kita tuliskan. Maka klik tanda pensil yang di bawah kotak atasan ya. Lalu kalau untuk periode Juli sampai Desember sudah betul, tidak usah kita edit. Lalu
SKPD Dinas Pendidikan. Kalau kita guru, kita ubah menjadi nama SMA kita ya. Jadi kalau SMA 1 tulis SMA 1 atau SMA 16 ya. Jadi bukan Dinas Pendidikan. Kita edit di yang klik tanda pensil. Lalu yang paling kiri ada SKP pertama. Itu nanti kita bisa edit. Lalu perbedaan dengan yang semester 1 sekarang ada untuk edit angka kredit. Yang paling kiri ya. Nah, kita mulai edit yang atasan, atau kita lihat dulu ini. Jika tadi kita klik yang warna hijau ya, kita klik yang warna hijau, lihat tutup SKP akan ada seperti ini ya. Yang paling atas itu adalah tutup SKP kita yang pertama ya, yang sudah bisa kita ekspor, kita bisa lihat nilai SKP kita. Nah, yang bawah itu yang sekarang yang akan kita edit ya, kita betulkan. Ya, kita mulai dengan mengedit yang atasan ya, atasan kita. Kalau untuk guru, atasannya Bapak Kepala Sekolah. Ini kebetulan jabatan atasan kita masih kosong ya. Biasanya jabatan atasan kita kosong, maka kita tulis Kepala Sekolah. Lalu unit kerjanya juga bukan Dinas Pendidikan, kita tulis SMA Negeri sekian. Yaitu atasan untuk format target, lalu bawahnya juga atasan untuk format realisasi. Untuk guru atasannya Kepala Sekolah ya, kita tulis yang kosong ya, jabatan atasan adalah Kepala Sekolah, lalu Dinas Pendidikannya kita ubah menjadi nama sekolah kita ya, seperti ini ya. Jangan sampai yang kosong tidak diisi, nanti di formulir SKP-nya kosong ya. Jadi jabatannya kita tulis Kepala Sekolah, lalu SMA-nya kita tulis. Lalu atasan penilai, atasan Kepala Sekolah kita di sini bukan kepala dinas, tetapi adalah kasih pelayanan. Nah, untuk merubahnya silakan diganti saja NIP-nya ya. NIP yang awal kita hapus, lalu kita masukkan NIP kasih pelayanan KCD. Nah, kalau kita sudah ganti NIP-nya saja, maka bawahnya akan otomatis berubah. Ya, kalau sudah berubah baru kita klik simpan. Nah, ini sudah berubah. Ya, biasanya kita menunggu sebentar karena dia akan loading. Kalau sudah berubah, lalu kita ganti juga Dinas Pendidikannya dengan Kantor Dinas Pendidikan wilayah sekian ya, tergantung wilayahnya berapa, wilayah 3, 4, 5 atau 6. Kita kembali lagi ke sini. Ya, karena kalau klik simpan akan muncul seperti ini lagi. Tadi kita sudah ubah atasan, periode tidak usah kita ubah. Lalu SKPD tadi yang Dinas Pendidikan kita ubah ya. Kita klik, kita ubah ya. Lalu biasanya di situ ada guru ahli madya. Ahlinya kita hapus. Jadi untuk golongan 4A, 4B itu guru madya, maka ditulis saja guru madya, ahlinya dihapus. Untuk guru muda juga tertulisnya guru ahli muda atau guru pertama ya. Jadi yang ada kata-kata ahli di tengahnya dihapus. Lalu untuk Dinas Pendidikannya dirubah menjadi nama SMA kita ya, SMA Negeri sekian. Kalau sudah kita tulis lalu klik simpan ya. Kalau tidak dirubah di formulir ini, di halaman ini juga nanti kalau sudah ekspor SKP masih kita bisa ubah. Jadi untuk teman-teman yang lupa tidak edit SKPD, nanti di akhir saat mau print masih bisa diubah ya. Tapi supaya tidak lupa, silakan dirubah di
yang halaman ini. Nah, kita balik lagi ke mari, berarti SKPD-nya sudah kita ubah. Sekarang kita masuk ke edit SKP-nya. Ya, boleh dikerjakan yang angka kredit dulu atau yang SKP pertama dulu, tapi sebaiknya yang bawah dulu yang angka kredit. Kalau kita klik angka kredit akan keluar seperti ini. Nah, cara mengeditnya adalah lihat paling kanan itu ada tanda pensil. Kalau tidak ada, silakan HP-nya atau laptopnya digeser. Ya, digeser ke kiri karena dia ada di paling kanan gambar pensilnya. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ya, ada 5. Yang pertama kita isikan angka kreditnya. Ya, seperti ini. Kalau angka kreditnya sudah diisi, baru klik simpan. Nah, kita cek satu-satu, semuanya harus sama ya. Jadi kalau kualitasnya 100, kita harus isi 100. Kalau outputnya 1, tulis 1. Kalau outputnya 24, tulis 24. Ya, jadi antara target dan realisasi angkanya harus sama. Jika tidak sama, biasanya akan berpengaruh pada nilai. Ya, jadi kalau bisa kualitasnya kalau 100, realisasinya juga 100, ya harus sama. Waktunya juga kalau 6 bulan, yang sebelah kanannya juga harus 6 bulan. Ya, seperti ini. Ya, kita klik yang paling kanan yang tanda pensil, satu-satu kita cek dan kita isi. Nah, biasanya saat kita mengisi akan ada tampilan seperti ini. Jadi kalau dokumennya 1, kita tulis 1. Kalau murid kita 216, ya bawahnya tulis 216. Targetnya 100, tulis 100. Lalu angka kreditnya silakan ditulis. Tadi karena golongan 4A dan 4B adalah 37,18 untuk predikat sangat baik, dibagi 4 menjadi 9,29 ya. Silahkan ditulis di angka kredit. Lalu ada file pendukung. Jadi kalau mengajar file pendukungnya RPP, silakan siapkan RPP-nya ya di HP-nya atau di laptopnya, lalu tambahkan file. Kita klik tambahkan file, lalu akan masuk ke dalam kotak yang di bawah, lalu silakan klik simpan. Ya, seperti ini. Jadi kalau sudah tambahkan file, dia akan masuk ke kotak di bawah itu, lalu klik simpan. Nah, ini filenya harus ada di laptop kita. Jadi kita tinggal cari yang mana RPP kita, lalu kita masukkan, klik yang di bawahnya, lalu klik open. Ya, maka dia akan masuk ke kotak yang tadi. Ya, kalau sudah kita pilih maka akan masuk ke kotak ini. Kalau sudah masuk ke kotak ini, kalau sudah ada namanya, berarti langsung kita klik simpan. Kalau dia masih loading, kita tunggu sampai ada nama file tercantum di kotak itu. Ya, nah ini filenya kita cari. Jadi sudah kita siapkan di mana kita meletakkan file yang akan di-upload. Ya, seperti ini. Kalau sudah upload, kalau misalkan uploadnya gagal atau kita mau hapus, kita tinggal klik remove file ya. Tapi kalau sudah benar baru kita klik simpan. Kita lakukan untuk angka kredit poin yang lain ya. Ada 5 macam, berarti yang harus kita klik adalah 5 macam. Ya, jadi kalau jumlah jam belajar berarti jadwal mengajar, lalu kalau mengajar berarti RPP yang diupload. Kalau evaluasi berarti daftar nilai, lalu kalau tindak lanjut berarti analisis yang dimasukkan. Ya, kalau sudah terisi semua, ya termasuk filenya terisi semua, klik simpan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Berarti yang kita belum edit adalah yang
SKP pertama ya, SKP 1 tulisannya, itu adalah SKP yang kita buat di halaman ini. Lalu kalau angka kredit yang barusan kita isi ya, kita klik SKP 1 ya, akan keluar seperti ini, hampir sama dengan yang tadi. Ini adalah tabel realisasi ya. Kalau sebelah kanan tanda pensilnya tidak tampak, silakan kursornya ke bawah. Nah, kalau ke bawah ada tanda panah ya, silakan tanda panahnya digeser, tanda panah yang dekat tulisan simpan ya, kalau tidak terlihat gambar pensilnya. Nah, kalau sudah digeser maka dia akan terlihat gambar pensilnya. Maka dari 5 ini, 5 sasaran kinerja yang sudah diinjek dari pusat ya, karena saya coba untuk hapus tidak bisa, jadi memang ini 5 sudah dari sana ya. Kita edit satu-satu, kita realisasikan. Jadi kalau 100 laku angka kreditnya berapa menjadi berapa harus sama. Lalu kita sama seperti tadi, upload file. Jadi biasanya kalau sudah upload file dia ada di bawah ya. Tadi kita kerjakan yang paling atas. Kalau sudah diupload, sudah kita kerjakan, sudah kita edit, dia akan lari ke bawah ya. Kita terus saja mengerjakan dari yang paling atas, nanti otomatis dia akan turun ke bawah. Nah, editnya seperti ini, hampir sama seperti tadi angka kredit, cuma lebih panjang ya. Jadi kalau jumlah siswanya 216, realisasinya tulis 216. Kalau waktu pengerjaannya 6 bulan, tulis 6 bulan. Kualitasnya 100%, tulis bawahnya 100%. Lalu angka kreditnya ya tadi 9,29. Sama seperti tadi, tambahkan file, klik tambah file, lalu nanti akan masuk ke file yang kita punya. Kalau sudah masuk, baru klik simpan ya. Ini dari 5 sudah dikerjakan 3, maka ada 3 di bawah yang sudah terisi ya. File laporannya sudah terisi, tinggal 2 lagi ya. Terus kerjakan sampai 5-5-nya terisi ya. Jika 5-5-nya terisi, maka boleh diklik simpan ya. Berarti kita sudah selesai realisasi. Maka kata-kata yang ada di paling kanan statusnya bukan lagi belum direalisasi, tetapi kata-katanya adalah belum disubmit oleh pegawai ya. Silakan disubmit. Setelah submit, nanti atasan kita akan ACC. Kalau ke atasan kita sudah ACC, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya untuk ekspor dan print ya. Jadi kalau setelah kita submit, maka akan keluar kata-kata ini. Benarkah kita akan submit ya? Boleh klik OK atau cancel. Kalau ragu-ragu cancel. Kalau sudah kita cek betul, kita klik OK ya. Karena kalau sudah disubmit ke atasan, tidak bisa lagi kita ulang ya. Jadi kalau sudah sampai atasan langsung klik ya, kita tidak bisa merubahnya lagi. Nah, akan muncul seperti ini kalau sudah kita submit. Sama ada pilihannya tutup SKP, tambah ya. Jadi kanan dan kirinya jangan diapa-apakan lagi ya, jangan diklik lagi, karena kalau tambah akan ada SKP baru. Nanti akan ada SKP kita ada 2, nanti akan berpengaruh pada penilaian ya, karena akan dibagi 2. Jadi jangan lagi klik yang paling kiri dan paling kanan ya. Yang silakan diklik hanya yang tengah. Nah, yang tengah kita klik akan seperti ini ya. Yang paling atas itu yang sudah divalidasi atasan, maka ada warna hijau ekspor SKP. Itu adalah SKP kita yang kemarin, yang sudah di-print dan sudah ditandatangan oleh kita, oleh Bapak Kepala Sekolah dan atasan Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang bawah itu adalah SKP semester 2 ya. Kita tunggu validasi dari atasan. Nanti kalau sudah divalidasi, maka akan berubah seperti yang di atas
ya, maka proses tutup SKP kita sudah selesai. Ya, kita tunggu dari atasan, tinggal kita ekspor dan nilai kita akan keluar. Ya, sekian penjelasan tentang tutup SKP semester 2. Tidak banyak berbeda, ya, perbedaannya hanya tadi angka kreditnya bisa diubah atau harus kita ubah. Hanya itu saja perbedaannya, intinya yang lainnya sama. Ya, jangan lupa diubah 12 bulan menjadi 6 bulan. Lalu siapkan juga yang harus kita masukkan, file-file yang harus kita masukkan, di antara jadwal pelajaran kita, RPP kita. Lalu kalau wali kelas atau waka, siapkan SK atau laporan kinerja yang kita buat setiap bulan sebagai wali kelas. Lalu tindak lanjutnya adalah kita siapkan analisis soal. Lalu kita siapkan juga daftar nilai siswa yang kita ajar. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.